Kalau kadus narik, tidak mungkin dia narik 49.000, 50.000. Kan tidak ada uang 49.000, darah kembalian. Contoh ya dapat dia memang uang tambahan sedikit lah Pak Kadus. Bukan hanya Kadus, bahkan oknum BPS juga ada yang bermain. Iya, kita temukan dia yang paling tinggi tunggakannya di Selong, Sakra Barat, Sakra Timur sekitar 600 juta. Sedikit. Terkait dengan yang permasalahan ada salah satu media yang bermain di salah satu kecamatan, kayaknya ada kasus yang bermain. Iya. Bagaimana? Apa tanggapan perlu? Jadi gini, kami tentu dari pemerintah tidak berani menyatakan bahwa kadus tersebut bermain, tapi kemungkinan itu pasti ada. Kenapa? Karena Pak Kadus ini kan memungut uang, ya, dia menyerahkan ke PPS, PPS menyetor ke bank. Nah, laporannya ke kami dalam bentuk DPH, itu yang diinput di sini. Nah, di mana bisa saja kita ini semua manusia nih, ya, Pak Kadus pinjam dulu uang itu bisa jadi. Tetapi itu pasti akan ketahuan kalau dia memang melakukan itu ya dengan melalui mekanisme objar, bisa jadi dia ketahuan. Karena apa? Dan kalau saya bilang tidak ada, kami bisa menemukan. Bukan hanya Kadus, bahkan oknum BPS juga ada yang bermain. Iya, kita temukan dia yang memakai uang pajak. Ada yang ditemukan? Ada dan sudah kita selesaikan. Jadi tidak perlu semua kita bawa ke ruang publik kan. Nah, tetapi kalau dia ada ketemu secara oleh masyarakat, ya silakan saja. Bahkan ada yang dilaporkan ke polisi, ada yang dilaporkan ke polisi. Pemungut pajak ini kasihan juga mereka kan, karena kadang-kadang mereka mungkin tidak paham ya, jadi ada singgah was berak lupa lemak dengan hingga. Nah, di catatannya itu lupa ditulis kan, biasanya gini di sini ya, mohon maaf ini, jadi biasanya memungut pajak misalnya Maret atau April, Dikman si datang belum dia ditagih, belum datang petugas Bapenda ini tidak ada datang sampai hari itu untuk mengambilnya. Uangnya Arak datang, bah temui apa sih beli yang ngerokok? Beli yang ngerokok dulu. Anu nih kado. Ini mohon maaf bisa jadi kasus seperti itu, dipinjam dulu, lupa ganti. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti, belum tentu. Banyak kadus kita sebagian besar ini bagus. tapi ada ya, tinggal kita mau meng-up yang mana kan gitu ya. Inilah fungsi kita. Secara Saya umum sekarang gini, bagaimana upaya dari Bapenda sendiri Bapenda mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi hal demikian? Ya, upaya kita adalah tentu menggunakan aplikasi semaksimal mungkin. Tetapi ini memang butuh sosialisasi. Pertama, masyarakat bisa membayar sendiri pajaknya melalui aplikasi dan lebih murah. Soalnya gini, contoh Pak Anggi, saya contohkan, misalnya ini PBB-nya ini ya 49.000. Ini PBB-nya ini tanah kurang lebih 1 hektar ya. 10 are. 10.000. 10.000 berapa itu? 1 hektar. Nah, ini contoh. Tanah 1 hektar masih pajaknya 49.000. Ini di Ekas. Jadi tidak semua naik. Ini contoh ini tanahnya 10.000 meter persegi. Ya. Pajaknya 49.000 karena masih tanah yang dalam kalau nanti. Ini kalau kadus narik tidak mungkin dia narik 49.000, 50.000. Kan tidak ada uang 49.000, darah kembalian. Contoh ya dapat dia memang uang tambahan sedikit lah Pak Kadus. Kalau masyarakat bayar non tunai, dia hanya akan kena 49.000. Dia tidak perlu bayar 50.000. Yang repotnya kadang-kadang 30.000 misalnya, 35.000. Nah, baik itu Pak Kadus aneh. Contoh kayak saya, sawah saya di selatan itu pajaknya sekitar ya 37.000 lah. Demi datang Pak Kadus ya, baik Pak Kadus kepada lelah. Ini contoh-contoh di lapangan. Tapi tidak semua begitu. Ada juga yang langsung Pak Kadus, ada doang ya. Nah, tapi kalau masyarakat membayar secara non tunai, dia tidak perlu berpikir kembalian. Langsung mereka bayar dan langsung terdata di aplikasi. Cuman kan sosialisasi ini masih butuh.
Kedua, kita juga sudah akan mengupayakan dengan Pak Wahbub ini, beliau sudah komitmen penginputan dilakukan di desa ataupun di PPS. Aplikasinya sedang kita siapkan. Jadi besok kardus ini tidak nyetor ke PPS lagi. Mereka nyetor ke pegawai desa nginput langsung ditransfer. Tapi resiko ya pasti ada kalau kardusnya memang niat nakal ya. Tapi kan langsung berdetek nanti kan. Makanya melalui sistem. Iya, sistem. Yang paling tinggi tunggakannya di Selong sekitar 6 miliar. 6 miliar di Selong. Di Mas Bagi sekitar 4 miliar. Di daerah lain rata-rata 1 sampai 2 miliar. Sakre dan Sakre Barat itu, Sakre Barat, Sakre Timur sekitar 600 juta. Sedikit itu dalam 10 sekian puluh tahun loh. Bukan setahun. Kalau sudah dibuat per tahun udah banyak. Nah ini kan perlu kita cek mengapa ada mengapa tunggakan 6 miliar. Apakah memang masyarakat objek pajaknya tidak mau membayar? Apakah itu karena datanya bermasalah? Atau apakah bisa jadi case kadusnya yang bermain? Bisa kedetek nanti di situ. Nah ini kan keterbukaan bagi semua nanti. Kalau misalnya saya sudah bayar Pak, kan gitu, tapi ada bukti saya ini dari Pak Kadus, maka ini kan kita sekarang bermainnya sederhana saja. Kalau memang pernah dia bukti bayar, tinggal sampaikan ke Bapenda, kita lunasi begitu. Kalaupun nanti ada masalah internal antara Kadus dan sebagainya, urusan Bapenda dengan kepala dusun ini. Jadi tidak perlu lagi masyarakat komplain ke Kadusnya, karena memang ini kan kelalaian semua pihak, bukan hanya Kadus, tapi kami juga alay di bawah, tidak teliti, kami tidak mengawasi kan ya, sehingga jangan sampai masyarakat dirugikan. Kita tidak ingin merubah, sehingga masyarakat kalau sudah membayar ya udah sampaikan saja ke. Cuma kadang-kadang masyarakat kita karena mohon maaf ini karena nilai pajak rendah 15.000. Ya ndak teliti deh, teteh bukti kadang-kadang. Kalau perusahaan yang besar bayar pajaknya, teliti mereka Pak.